Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat kepada Bapak penanggap atau reviewer kita hari ini, ada Bapak Gustaf H. Iskandar. Yang saya hormati juga para presenter dan juga peserta diskusi panel 5, tema 1, budaya sebagai penggerak dan pemberdaya hidup berkelanjutan. Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan diskusi Ikonik 2022 hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan reviewer kita hari ini, yaitu Bapak Gustaf H. Iskandar, seorang penggiat seni dan budaya yang lulus pada tahun 1999 dari jurusan Seni Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Semenjak lulus kuliah, Bapak Gustaf selalu aktif dalam manajemen seni, menulis, dan dalam berbagai pameran di dalam dan luar negeri. Bapak Gustaf juga mendirikan organisasi Bandung Center for New Media Arts, dan sekarang bernama Common Room Networks Foundation. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi kembali, izinkan saya juga untuk membacakan tata tertib selama kegiatan berlangsung. Tata tertib untuk diskusi hari ini adalah presenter mengubah nama dengan format, nama, tipe karya, dan asal. Presenter menggunakan nama tersebut selama kegiatan berlangsung. Selama presenter sedang menyampaikan paparan, mohon peserta lain mengatur audio dalam keadaan mute atau diam. Presenter diberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk menyampaikan paparannya. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat dengan format nama, asal, pertanyaan. Moderator akan mempersilakan peserta yang bertanya sesuai urutan. Peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama pada saat bertanya atau menyampaikan pendapat. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai sesi presentasi. Yang pertama, saya mempersilakan untuk Bapak Dasep Saepul Milah dengan karya melestarikan upaya sedekah bumi sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta atas limpahan kekayaan bumi sehingga meningkatkan nilai ekonomi. Apakah Bapak Dasep sudah hadir? Baik, nampaknya belum hadir. Kita lanjut ke presenter selanjutnya, yaitu Ibu Nurwulandari dengan karya Lalapan Project. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurwulandari, asal saya dari Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan satu video terlebih dahulu berdurasi 3 menit tentang proyek saya yang berjudul Lalapan Project. Saya langsung share screen ya Mbak. Namaku Wuca dari Semaya Studio. Jadi kami teman-teman Semaya Studio bikin sebuah inisiatif semacam gerakan sosial melalui digital. Jadi kami sebutnya digital campaign. Nah, itu terinspirasi sebenarnya dari masalah COVID yang muncul di Indonesia. Nah, waktu itu kami tuh merasa COVID ini cukup bikin resah gitu. Tapi bagaimana caranya mengubah kata COVID itu menjadi makna positif. Nah, akhirnya kami bikin namanya cooking video. Tujuannya waktu itu sederhana aja, pengen bikin arsip-arsip video-video tentang masakan Nusantara. Saat ini yang bisa kita lakukan selain menarsipkan video-video resep masakan yang ada di sekitar rumah lewat berkebun dan segala macam itu, udah kita open donasi yuk gitu dengan campaign Share Your Food gitu. Akhirnya kepikiran apa yang masih berhubungan sama program kita cooking video gitu. Jadi muncullah produk yang pengen kita jualnya. Utamanya itu sebenarnya celemek ini karena ada ininya, ada Share Your Food-nya gitu. Tapi diimbangi sama bibit atau benih
kita bikin produk, kita jualan bibit yang diambil dari orang yang memproduksi bibit itu, terus jamur itu juga diproduksi sama teman-teman yang rumahan. Nah, artinya dengan menjual produk ini, teman-teman itu sudah menghidupi penjahit, menghidupi petani-petani, menghidupi kami pekerja kreatif, karena memang keuntungannya masuk ke Semaya Studio. Hasil donasi kami belikan dari petani Mandala Cita di Kulon Progo yang akan disalurkan ke dapur umum. Jadi itu akan berputar gitu. Kita menyebutnya moda perputaran ekonomi sederhana. Walaupun ini masih eksperimen, ya semoga ini cepat berlalu pastinya. Tapi ini masih lama, semoga sih kita bisa berkarya. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan gitu, tapi apa yang bisa kita kerjakan sekarang dikerjakan gitu. Terus tetapi untuk sebagai pekerja kreatif ya katanya aja kreatif gitu ya, coba aja berkarya dengan cara-cara kreatif. Saya rasa sih kan metodenya sekarang ya kita coba menyesuaikan. Ya, terima kasih Mbak Isti. Saya lanjut untuk share screen ya Mbak ya, presentasi PPT saya. Atau dari Mbak Isti? Iya, sebentar. Mungkin memudahkan biar saya aja ya Mbak ya, ini bukan presentasi saya. Langsung aja Mbak, ini ya. Share aja udah bisa ya? Bisa. Oke. PPT-nya kelihatan ya Pak ya? Ya, udah kelihatan jelas. Bisa di full screen nggak? Oke. Jadi Lalapan Project ini adalah inisiatif saya dan teman-teman dari Semaya Studio di awal pandemi, kira-kira dimulai bulan Maret, April, awal banget di tahun 2020 waktu itu. Kami waktu itu karena memang semua itu terjebak dalam rumah ya waktu itu, terus kita kemudian menginisiasi gimana Semaya Studio bisa berjalan secara kolaboratif bersama teman-teman gitu yang sudah berjejaring dengan kami. Nah, Semaya Studio sendiri itu adalah production house yang fokusnya dengan audiovisual yang base-nya dengan riset gitu. Kami memproduksi film, memproduksi program dan membuat riset-riset yang berhubungan dengan kebudayaan dan sosial isu yang ada di Indonesia. Nah, balik lagi ke Lalapan sendiri itu kami awalnya kegelisahan tentang cooking video tersebut, terus kami kerucutkan bagaimana ketika misalnya tanaman itu tidak ada di dekat kita. Akhirnya kami fokus dari cooking video menuju ke lalapan yang fokusnya adalah tanaman. Nah, saya ingat waktu awal-awal kita pandemi itu semua orang mencari kegiatan dari memasak hingga bercocok tanam. Nah, bagaimana jika tanaman itu tidak ada di sekitar kita? Artinya kan ada yang terputus. Nah, itu kemudian kita di setiap daerah itu sebenarnya ada tanaman apa yang bisa dikonsumsi sama badan kita. Kalau di Sumedang sendiri itu punya banyak kategori jenis-jenis tanaman yang beberapa itu sudah mulai menghilang. Begitupun di Sulawesi seperti misalnya jamur yang ada jamur atau rumput laut yang biasa dikonsumsi tanpa diolah sama sekali. Awalnya dari cooking video ini, kemudian mungkin yang tadi saya ceritain dari awal video di tahun 2020 itu, kemudian di rumah pakai campaign di rumah aja atau stay at home. Kolektif Kokov ini kemudian menginspirasi kami untuk mengembangkan lagi mencari jenis tanaman yang ada di sekitar kita gitu. Kurang lebih seperti ini. Nah, saya cerita juga yang pada saat itu kami mengumpulkan sekitar 10 di awal bulan 10 video yang akhirnya kami kolaborasi dengan beberapa komunitas di beberapa titik di seluruh Indonesia. Ada yang waktu itu bikin tentang tempe, jadi mengolah tanaman kacang-kacangan, kemudian mereka bikin video dan video itu dikirim ke Semaya Studio dalam bentuk footage dan kami membantu untuk membantu untuk storytelling dan juga
editingnya. Jadi teman-teman di Semaya standby untuk editing dan mengarahkan bagaimana cerita itu bisa singkat, padat, tapi juga membantu campaign cooking video itu. Salah satu campaign yang kita arahkan adalah Share Your Food. Ini salah satu yang dibikin oleh teman-teman kita. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Sumatera, ada juga yang dari ini teman kita di Jogja juga. Terus kami membantu untuk men-share video-video tersebut. Ada total video yang masuk sebenarnya nggak banyak di masa itu, ada sekitar 23 video, terus kemudian di-share oleh 100 akun, di-save 42 akun, dan di-like 630, sekitar 2 bulan proses campaign ini gitu. Kemudian apa sih konsep Lalapan Project? Mungkin ini salah potongan paper yang sudah kami kirim. Paper ini ditulis oleh saya dan Gali Adi Utama. Kemudian dari cooking video itu mengerucut ke tanaman. Kenapa sih kami memakai kata lalapan gitu? Lalapan dekat dengan apa yang ada di meja makan, seluruh masyarakat Indonesia. Kami menemukan bahwa ada sekitar ribuan jenis tanaman yang ada di seluruh Indonesia yang sebenarnya sering dikonsumsi oleh kita yang terbiasa dengan di negara tropis ini, tapi di beberapa wilayah ternyata tanaman itu kemudian hilang gitu. Kalau definisi dari lalapan sendiri, lalapan itu menurut beberapa jurnal yang kami baca dan kemudian diaplikasikan di tulisan kami, bahwa lalapan adalah tanaman yang dikonsumsi melalui proses hanya direbus saja, minimal direbus tanpa diproses yang misalnya dimasak atau ditambahkan bumbu-bumbu lain. Artinya ketika masuk di atas meja kita, dia ada dalam keadaan fresh atau segar gitu. Nah, apabila tanaman ini tidak ada di dalam meja dalam keadaan fresh, maka muncul pertanyaan, apa yang terjadi di daerah tersebut? Mengapa lalapan tidak ada di daerah tersebut? Dan bagaimana lalapan itu bisa tumbuh, di mana lalapan itu bisa ada gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menjadi kegelisahan kami, yang akhirnya kami pengen ngembangin Lalapan Project ini dalam bentuk sebuah film, ini kreatif desainnya, dalam sebuah bentuk film dokumenter pendek yang kami pengen merefleksi dari kegiatan sebelumnya lewat cooking video, yaitu mengajak teman-teman filmmaker yang ada di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Mungkin awalnya kami mendesain 10 tempat, tapi setelah itu kami mengerucut lagi ke 3 tempat yang ada di Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Kenapa di 3 ini? Karena kami merasa 3 tempat ini merepresentasikan Indonesia gitu. Kenapa filmmaker? Karena kami rasa filmmaker mampu mengelola secara digital, tapi kami juga butuh seperti peneliti, terus agent of change, artinya siapa influencer yang ada di daerah untuk mengkampanyekan video yang mereka sudah gagas gitu. Video yang kita develop bersama dengan secara kolaboratif. Tadinya kami akan membuat, kalau misalnya memungkinkan 10 dokumenter dengan durasi 5 menit, tapi kemudian kami akan pecah di 3 tempat ini, di daerah Maros, di daerah Padang, dan satu lagi di daerah Sumedang gitu. Karena dari riset yang kami dapatkan, 3 daerah ini yang masih potensial untuk mengeksplorasi jenis-jenis tanaman yang dikonsumsi di meja makan mereka tanpa diproses lebih panjang. Ya, ini yang untuk dokumenter 3 itu. Tapi kalau misalnya kita bisa membuat lagi digital campaign dengan 10 short documentary series dengan 5 menit saja, dengan metode yang sudah kami gunakan lewat sebelumnya cooking video, kami rasa kami mampu berkolaborasi dengan teman-teman komunitas film yang ada di setiap daerah dengan proses kreatif dan proses riset yang mendalam bersama teman-teman Semaya Studio. Dengan prosesnya juga jarak jauh, tidak perlu kami yang berangkat ke sana, tapi developing dengan jarak jauh dengan online. Kemudian digital campaign dari Lalapan Project ini, dari video turun kemudian ke video utama dan ada digital campaign. Kenapa perlu digital campaign?
menurut kami proses digital campaign ini yang mungkin sekarang COVID sudah melebur ya, atau udah adaptasi dengan kita, tapi dengan adanya proses 2 tahun kita di-push untuk berpikir kreatif bagaimana memanfaatkan platform digital. Saya rasa digital campaign masih relevan hingga sekarang gitu. Nah, bagaimana kita menggerakkan video-video ini untuk berbagi cerita tentang lokal food atau tanaman lokal yang ada di Indonesia dengan keberagamannya itu bisa tershare lebih luas melalui platform digital, baik itu kalau sekarang mungkin YouTube, tapi ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter yang menurut kami itu jauh lebih efektif untuk penyebaran informasinya, dan memang cukup masif, tapi kami masih percaya platform digital bisa mampu memberikan dampak yang setidaknya masyarakat tahu apa yang ada lalapan tanaman yang ada di Indonesia. Referensinya kami awalnya pakai film Semesta, film dokumenter panjang dari Indonesia, dan Love for Origin. Love for Origin ini adalah salah satu film series yang ada di Netflix yang dia mengeksplorasi makanan tradisional yang ada di tiap daerah rural di Cina gitu. Dia bukan di daerah kota tapi ruralnya, dan mereka bukan hanya mengeksplorasi rasa dari makanan-makanan itu, tapi dari sisi bagaimana pengelolaannya yang sangat tradisional. Nah, referensinya dari sini. Nah, tim kami ada saya sebagai produser dan creative director, ada Nastif sebagai project manager, ada Ivan yang kemarin jadi sebagai editor, terus ada Galia Adi Utama sebagai Head of Researcher, ada Tadiga sebagai Graphic Designer, dan sebenarnya Amanatia, beliau adalah writer gitu. Kami bekerja sejak awal hingga saat ini, dan saya rasa dengan tim yang begini cukup 6 orang bisa mampu menggerakkan video-video ini untuk dikenal, dan di gagasan ini dikenal lebih luas. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Untuk sementara saya stop presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurwulandari atas paparannya. Selanjutnya kita ke presenter Bapak Dasep Saiful Milah dengan karya melestarikan upacara sedekah bumi sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta atas limpahan kekayaan bumi sehingga meningkatkan nilai ekonomi. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok Project ingin mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul Melestarikan Upacara Sedekah Bumi sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta atas limpahan kekayaan bumi sehingga meningkatkan nilai ekonomi. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya. Salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh orang Jawa adalah sedekah bumi. Sedekah bumi adalah salah satu jenis tradisi masyarakat yang merupakan hasil konvensi atau kesepakatan bersama untuk digabungkannya antara budaya Jawa asli dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Upacara sedekah bumi adalah tradisi yang dilakukan pada awal bulan Muharram atau Suro. Acara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada bumi yang telah memberikan rezeki berupa hasil bumi untuk keberlangsungan hidup manusia. Alasan kami mengangkat judul sedekah bumi ini karena yang pertama, budaya ini mulai luntur di kalangan generasi muda. Yang kedua, budaya ini memiliki makna yang syarat akan nilai-nilai adat maupun nilai ekonomi. Metode penelitian yang kami gunakan berbentuk deskriptif kualitatif, yang mana mengarah pada pendekripsian secara rinci dan dalam dengan cara mewawancarai salah satu tokoh adat. Dalam sejarah budaya Jawa, pelaksanaan upacara sedekah bumi berawal dari tradisi pemujaan terhadap roh halus atau penghormatan kepada leluhur.
Sedekah bumi dilaksanakan oleh masyarakat dalam kaitannya untuk memberikan persembahan kepada arwah leluhur atau penguasa jagat. Dalam pandangan orang Jawa Hindu, sedekah bumi merupakan persembahan terhadap Dwi Sri atau dewa kesuburan. Sedekah bumi menunjukkan adanya kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme, yakni keyakinan terhadap adanya kekuatan lain di luar diri manusia, berupa roh ataupun dewa. Maksud dan tujuan pelaksanaan sedekah bumi adalah untuk mencari keselamatan hidup dengan cara melaksanakan selamatan bersama-sama pada setiap bulan Suro ataupun Muharram. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring perkembangan zaman, sedekah bumi beralih tujuannya menjadi sebagai bentuk ucapan rasa syukur dan pelestarian budaya di masyarakat Desa Guwo, Pati, Jawa Tengah. Dalam upacara sedekah bumi, banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu ada proses nyekar. Kegiatan diawali dengan warga membawa tumpeng dengan lauk pauknya seperti ayam panggang, bandeng goreng, tempe tahu, maupun sayuran hasil panen. Kegiatan ini menjadi bagian terpenting dalam upacara sedekah bumi karena merupakan unsur yang selalu ada. Doa yang dilantunkan dalam upacara sedekah bumi ini akan dipimpin oleh pemuka agama ataupun oleh tokoh masyarakat setempat, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Guwo agar diberikan keselamatan. Yang selanjutnya yaitu ada proses kenduri. Acara dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh peserta yang hadir di dalam upacara sedekah bumi. Setelah makan bersama, proses yang selanjutnya yaitu adalah proses tayuban. Tayuban atau nayub yaitu masyarakat desa menari bersama berpasangan untuk membangun kebersamaan dan kerukunan. Masyarakat akan secara serentak mendatangi makam desa yang di tengah-tengahnya terdapat pepunden atau leluhur desa. Tarian ini akan diawali dengan tarian sakral yang dipersembahkan untuk para leluhur. Sebelum menari sindir, akan melakukan nyekar atau tabur bunga di punden dibimbing oleh juru kunci. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa tradisi sedekah bumi terpelihara dengan baik karena sudah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Guwo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, karena merupakan bagian dari kebudayaan, pandangan hidup masyarakat, tradisi sedekah bumi masih terus terjaga kelestariannya. Masyarakat Jawa memegang teguh sebuah warisan leluhur, tetap lestari dan terjaga. Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi sedekah bumi dilatar belakangi dari sebuah makna yang mengartikan bahwa sedekah bumi berarti memberikan sesuatu kepada bumi atau limpah rahmat dan rezeki agar setiap pergantian tahun kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik dan selamat. Pelaksanaan tradisi sedekah bumi dilaksanakan 1 tahun sekali pada saat pergantian tahun baru Islam atau Hijriyah. Dalam upaya melestarikan tradisi sedekah bumi, tentu saja masyarakat mempunyai andil yang sangat besar. Hampir semua kegiatan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat. Bagi masyarakat dengan mengikuti sedekah bumi, berarti ikut melestarikan budaya mereka sendiri. Baik, terima kasih kepada Pak Dasep dan tim yang telah memaparkan karyanya. Selanjutnya kita ke presenter ketiga, yaitu Bapak Bahtiar Dwi Susanto dengan judul karya Catatan Virtual Bogor Art Meet 2021.
Baik, demikian paparan dari Bapak Bahtiar terkait catatan virtual Bogor Art Meet. Selanjutnya kita ke sesi tanggapan dari reviewer. Silakan kepada Pak Gustaf. Oke, terima kasih. Ini di sesi ini hanya ada 3 materi ya. Oke, aku pengen tahu lebih banyak untuk Lalapan Project, apakah masih berjalan nggak ya projectnya sampai sekarang? Saat ini udah waktu itu di awal pandemi mengumpulkan 20, lebih ke share ke video-videonya saat ini. Lebih ke YouTube dan website, tapi kolaborasinya udah stop dulu. Bisa ditampilkan nggak satu contoh karya video aja yang sudah diproduksi dan disebarkan? Kita pengen lihat dong. Saya buka Instagram nggak apa-apa ya? Boleh nggak apa-apa. Bisa share dari sana kan ya? Atau Ya, yang di YouTube juga nggak apa-apa. ya di YouTube. Ini jaringan yang terbentuk masih aktif? Kalau Semaya masih aktif. Untuk jaringan teman-teman kami maintenance lebih kayak collab, lebih ke share foto atau video gitu, dan keep in touch seperti biasa. Untuk terakhir kami ke mana, Madura, untuk kolaborasi, tapi bukan ke lalapan atau tanaman, tapi untuk film dokumenter gitu. Kalau sekarang aktivitas teman-teman Simaya, kalau boleh tahu ngapain aja? Kami memproduksi film dokumenter. Terakhir kami untuk residensi ke mana, Laut Utara Jawa, untuk penelitian tentang climate change. Dan selebihnya kami ada Semaya Project. Semaya Project dia kami fokusnya nyari cuan, Mas. Jadi kayak bikin live streaming, terus project-project pendek untuk menghidupi program-program kami gitu. Tapi fokusnya memang di konten digital ya? Iya, di konten digital. Media campaign, Iya, produksi video. iya. Ini salah satu videonya. Rata-rata yang cooking video ini durasinya sekitar 5 menit, 3-5 menit, karena kami memang desainnya brief ke teman-teman sekitar segitu gitu. Jadi kami membantu teman-teman untuk bagaimana dia efektif di durasi 3-5 menit. Share Mondono, kali ini bersama Smile Studio aku bakal ngajakin kalian untuk tetap produktif dan gak bosan di rumah selama masa karantina ini. Jadi, mau ngajakin kalian buat masak sambal bajak teri. Sambal bajak teri ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Ciri khasnya adalah sambalnya tidak terlalu pedas, ada rasa manisnya, dan kaya akan rempah-rempah. Penamaan sambal bajak teri ini sendiri sebenarnya berasal dari para istri petani yang biasanya memasak sambal ini untuk makan siang suami mereka ketika sedang ada di ladang atau di sawah. Maka dari itu, sambal ini tidak dibuat terlalu pedas supaya para petani tidak sakit perut dan pekerjaan mereka tidak terganggu. Untuk keperluan membuat sambal, aku biasanya belanja di pasar tradisional. Tapi gak punya kebun di rumah, jadi aku tinggal petik aja kayak daun salam sama daun jeruknya. Kalau gitu, langsung masak aja yuk. Pertama-tama, iris tipis gula jawa terasi, lalu ulek bersama bawang merah dan bawang putih untuk bumbu tumisnya. Kemudian, ulek seluruh cabai, tomat, bawang merah dan bawang putih untuk bahan sambalnya. Lalu, jangan lupa untuk goreng terlebih dahulu ikan terinya ya. Sekarang kita masuk ke pembuatan sambalnya. Panaskan minyak terlebih dahulu. Kemudian masukkan bumbu terasi gula jawa dan bawang yang sebelumnya tadi kita ulek. Tunggu sampai harum, lalu masukkan daun jeruk dan daun salam.
Jangan lupa lengkuasnya ya. Setelah warnanya berubah kecoklatan, masukkan pasta cabai yang tadi sudah kita buat. Aduk-aduk, jangan sampai bawahnya gosong. Tambahkan asam yang telah direndam dengan air sebelumnya. Step terakhir adalah masukkan ikan teri yang sudah kita goreng. Jangan lupa masukkan garam sesuai selera. Tunggu sekitar 30 menit sampai minyak berubah menjadi warna merah tua dan sudah meletup-letup. Tandanya sambal kita udah matang. Tiriskan dan sambal siap disajikan. Paling enak sih emang dimakan pakai nasi putih hangat sama telur ceplok setengah matang. Oke, sekian dulu ya COVID-nya. Selamat mencoba, selamat menikmati, dan tetap sehat semuanya. Boleh saya share satu lagi? Jadi yang satunya ini diproduksi sama teman-teman SD dari Kalimantan. Halo, namaku Bodas dan aku Soca. Hari ini kita mau buat bubur sumsum. Pertama, kita petik pandannya dulu. Selama di rumah, kami suka membuat makanan sendiri. Hari ini kami mau membuat bubur sumsum karena daun pandannya tinggal dipetik di depan rumah. Bahan-bahannya adalah tepung beras, daun pandan yang sudah dicuci, air, garam, santan, kelapa, dan gula Jawa. Pertama, kita campurkan air
Oke, menarik ya. Sejak hari pertama sampai sekarang, kayaknya apa namanya ide-ide dan praktek bagaimana eh, aktivitas memasak di rumah dan kaitannya dengan keberagaman sumber pangan itu jadi salah satu topik yang banyak dibicarakan karena mungkin ini juga salah satu persoalan global ya di beberapa negara maju. Aktivitas memasak di rumah itu udah jadi kemewahan yang memang kalau di Amerika tuh istilahnya defisit katanya. Jadi semakin sedikit orang eh, punya waktu untuk masak di rumah dan semakin banyak orang yang mengalami keputusan dengan sumber bahan-bahan pangan karena memang hampir semua sudah disediakan oleh middleman gitu ya, entah jaringan rantai supermarket dan lain sebagainya. Nah, aku pengen tahu dong kalau si Maya nih basisnya kan di Jogja ya. Kalau di Jogja apakah ada banyak inisiatif-inisiatif serupa ya yang mendorong aktivitas memasak terus menaruh perhatian pada upaya untuk merestorasi keberagaman sumber pangan dan lain sebagainya. Apakah itu jadi semacam gerakan kolektif gitu selama masa pandemi atau gimana nih ceritanya? Ya, waktu itu di awal pandemi bulan pertama mungkin 2 bulan pertama mungkin belum ya, jadi kayak masih semua share di Instagram. Kita tahu semua men-share kegiatannya di rumah kayak memasak dan berkebun gitu. Tapi setelah 2 bulan itu saya perhatikan kemudian ada gerakan solidaritas pangan dari teman-teman Kulon Progo yang dibantu oleh kolektif Gulma dan sarang pangan, saya lupa waktu itu namanya Mbak Melia. Mereka menginisiatifkan untuk mengolah pangan yang ada di Kulon Progo karena tidak laku ya waktu itu ya, atau nilainya tidak tinggi ketika dijual di pasar. Akhirnya teman-teman petani yang ada di Kulon Progo mendistribusikan ke teman-teman kolektif di Jogja, dapur umum Jogja, untuk dikelola menjadi masakan di dapur umum itu dan didistribusikan ke buruh gendong yang ada di Beringharjo, di pasar Beringharjo. Kemudian inisiatif dapur umum ini berkembang yang tadinya di daerah selatan, daerah Wates, Bantul, kemudian ada cabangnya juga di Sleman gitu. Nah, dan juga setelah itu selain inisiatif untuk buruh gendong itu dapur umum, juga ada inisiatif berbagi dengan teman. Jadi salah satu musisi menginisiasikan untuk semacam sehari kita berbagi makanan ke teman kami yang misalnya memang secara ekonomi memang kurang, dan didaftarkan, kita bisa mendaftar nama kita di platform itu. Kalau waktu itu masih bentuknya kayak semacam borang gitu, submit di Google Drive gitu. Terus kita nanti memasukkan nama kita. Nah, teman-teman dari musisi ini mendistribusikan makanan-makanan yang misalnya saya mengantarkan ke jenis makanan yang saya hari ini untuk dikasih ke teman-teman yang membutuhkan, atau bisa dalam bentuk uang jadi sembako gitu. Bisa dibelikan untuk kebutuhan sembako. Tapi yang menarik justru sebenarnya inisiatif ini waktu itu saya perhatiin dimulai dari masyarakat, maksudnya dusun gitu, masyarakat dusun yang di daerah Sleman yang memang banyak pertaniannya. Terus mereka menaruh makanan itu di depan jalanan dusun mereka, atau pasokan makanan itu atau pasokan sembako itu ditaruh dan siapapun bebas mengambil. Nah, saya pun terinspirasi sebenarnya dari masyarakat dusun yang ada di daerah Sleman. Waktu awal-awal saya pandemi, saya memberanikan diri untuk bersepeda keliling Sleman gitu, dan saya menemukan beberapa titik pusat-pusat sembako dan bahan makanan itu. Di Jogja menurut saya sih cukup inisiatif untuk solidaritasnya cukup tinggi.
karena isu pangan yang ada di Kulon Progo juga waktu itu sedang digaungkan gitu sebelum pandemi. Kalau nggak salah, teman-teman kedai kebun di Jogja juga aktif ya waktu itu bikin dapur umum ya. Ya, ya, betul. Ini Mbak di Neni. awal masa pandemi kayaknya menggejala sekali ya itu. Dapur umum, terus distribusi makanan, terutama untuk mereka yang membutuhkan gitu ya. Ini kalau Ya, misalnya menurut Mbak Wulan dan rekan-rekan, ini sebetulnya yang menjadi pemicu tuh apa ya? Apakah ini semata-mata karena pandemi, tapi atau ada hal lain gitu yang tiba-tiba mendorong munculnya solidaritas bersama untuk mengatasi tantangan di masalah ketersediaan pangan gitu. eh, kalau dari mungkin yang lain, Atau kalau yang lain. Kalau dari saya sendiri sih setelah dari cooking video itu kan kami mengerucut ke lalapan gitu. Kenapa lalapan? Karena kami pengen fokusnya akhirnya ke tanaman. Nah, isunya waktu itu setelah proses riset menuju paper, kami menemukan bahwa pengaruh dari makanan dari luar yang kemudian petani-petani ini tuh jadi tidak punya ruang distribusi gitu. Jadi cuman ada di sekitar lingkungan mereka aja dan sehingga nilai ekonomi dari tanaman ini tuh tidak tinggi gitu. Dan kebanyakan jadinya busuk dan dibuang. Itu yang kami lihat waktu dari cooking video menuju ke lalapan gitu. Kami melihat krisis penjualan tanaman itu. Tapi kalau mengingat proses kemarin itu, kalau saya sendiri ya secara tim kreatif teman-teman semaya itu memang kami stuck gitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain dan uh, project-project kemudian postpone, terus kemudian kalau makanan kemudian jadi sumber utama, iya yang kami pikirkan kan waktu itu adalah bertahan hidup saat itu gitu. Bertahan hidup adalah makan, kalau nggak makan gimana gitu. Terus gimana buat teman-teman orang-orang di luar yang kami masih punya saving, tapi yang teman-teman di luar yang misalnya dia hidup cuma untuk besok aja atau hari ini aja. Nah, itu yang kami temukan kalau di Jogja sendiri kan secara UMR rendah, tapi sebenarnya sumber pangannya itu melimpah gitu. Melimpah, cuman distribusinya aja yang indikatornya nggak tahu bagaimana uh, kurs nilainya, terus kenapa kenapa di Jogja itu murah, tapi ketika pandemi kita itu sebenarnya kalau di Jogja tidak ada masalah karena sumber pangannya sangat melimpah gitu di Jogja sendiri. Itu mungkin di Jogja ya, Mas Ustaz. Kalau dari aktivitas teman-teman si Maya, terutama saat mencermati bagaimana skema distribusi pangan khususnya di Jogja dengan potensi sumber daya yang melimpah gitu ya, secara keekonomian itu kok bisa sedemikian murah kalau dibanding dengan kota-kota lain. Saya nih tinggal di Bandung, biaya makan sehari-hari di sini jauh lebih mahal ketimbang di Jogja. Kira-kira penyebabnya apa ya? Apakah karena memang rantai nilainya itu memungkinkan petani langsung menjual ke pasar atau ke konsumen, atau ada situasi lain ya di Jogja yang membuat akses terhadap sumber-sumber pangan itu relatif lebih mudah ketimbang daerah-daerah lain di Indonesia? Kalau saya sebenarnya kurang paham juga sih sebenarnya untuk di daerah kota Jogja, karena Jogja dan Sleman sekarang tuh banyak kafe, banyak villa yang harganya juga sebenarnya juga mulai tinggi, tapi itu cuma di kafe-kafe aja. Cuman mungkin jawabannya sama kayak yang Mas Gustaf sampaikan, sumber pangannya dekat gitu dan kita nggak ada masalah soal itu gitu. Waktu saya Semaya pernah melakukan penelitian untuk kelompok jamu di Bantul Kiringan, jadi ada satu desa, kami bikin film dokumenter tapi juga kolaboratif selama 2 tahun di sana. Kalau kami perhatikan pola hidupnya mereka, mereka sudah punya lahan lahan desa yang ditanami padi dan itu bisa dikelola bersama, dan itu
apa namanya, padinya ada beberapa orang tuh bisa ngambil aja gitu ketika panen, berasnya maksudnya. Terus hampir semua orang di Kiringan ini, satu dusun ini punya lahan kosong untuk menanam tanaman. Karena mereka adalah pembuat jamu, itu pasti ada empon-empon di tanaman di halaman mereka. Jadi saya rasa mereka tuh kayak tidak punya permasalahan soal pangan, mungkin lebih ke akses pendidikan gitu. Kalau di Jogja saya perhatiin justru anak-anak Jogja itu jarang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang level tinggi ketimbang anak dari luar Jogja yang kuliah di UGM, UII, UNY itu rata-rata malah dari luar Jogja sendiri. Justru itu yang akses pendidikannya justru malah kurang gitu. Itu ada risetnya juga dikeluarkan dari teman-teman yang fokus pendidikan di Kalicode gitu. Nah, yang teman-teman Kalicode ini, Sungai Kalicode, anak-anaknya banyak memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan karena merasa sudah cukup secara kehidupan pangan, mereka cukup, rumah ada gitu. Kalau indikator kenapa murahnya saya juga kurang paham sih, mungkin karena sumbernya dekat itu kali ya. Dan dekat dari Wonosobo juga, Mas. Wonosobo sayur-sayuran kan datang dari sana. Oke. Oke, tapi kalau dari sisi keberagaman sumber pangan untuk kondisi Jogja secara umum tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Kalau keberagaman sumber pangan, Kalau lalapan itu kan salah satu ciri pentingnya keberagamannya ya. iya. Tapi kalau di Jogja enggak, Mas. Saya justru malah ke Sumedang, Jawa Barat. Kalau untuk sumber pangan dan Wonosobo. Kalau di Wonosobo tapi benih-benih tanamannya itu udah mulai masif di satu titik yaitu kentang. Oh gitu. Kalau di Sumedang? Di Sumedang tuh masih sangat beragam tapi beberapa tanaman edible itu udah mulai hilang. Kalau kata teman saya kebetulan dari Sumedang, kemarin kami ke sana ada pasar yang khusus untuk, ada pasar yang memang dia tuh lalapannya banyak banget jenis-jenisnya gitu, yang mungkin kita biasanya ngelihatnya di rumput liar, ternyata itu bisa dikonsumsi untuk lalapan. Karena kan Sumedang memang Jawa Barat kan memang deket banget dengan lalapan, jenisnya bisa sangat banyak gitu. Oh Kalau iya, di, tanaman hutan aja banyak yang dilalap kalau di Jawa Barat ya. ya justru di Sumedang yang kami menemukan data risetnya juga gitu. Dari jurnal-jurnal yang kami temukan juga banyak yang mengkaji tentang jenis-jenis tanaman di Sumedang. Yang hilang justru di daerah ke timur. So, Oh, timur tuh malah justru ada kecenderungan penyeragaman tanaman. bahan-bahan pangan ya. Iya, betul. Oke, Oke, makasih Mbak Bula. Yang tadi yang dari Sumedang siapa? Yang teman-teman Simaya ada yang dari Sumedang katanya enggak? Oh, kami ada dari, dia gastronomi tapi freelance sih di kami, dia Oh, gastronomi dan sedang membuat jamu di Jogja. nah aku pengen ngobrol melanjutkan diskusi kita sama Kang Dasep nih, urusan sedekah bumi. Aku pengen tahu lebih banyak dong kegiatan sedekah buminya tuh apakah khusus di daerah ini aja atau sebetulnya dalam banyak versi juga kebiasaan yang sama ada di Indonesia ya? Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi sedekah bumi itu bukan hanya di Provinsi Jawa Tengah aja, tapi di seluruh Jawa juga hampir ada, Jawa Timur juga ada seperti itu. Tapi ini di lingkungan masyarakat petani tradisional kali ya? Atau enggak? Ya, di lingkungan masyarakat pedesaan biasanya, petani tradisional seperti itu. Tadi nama desanya apa? Desa Guwo, Kecamatan Pati. Desa Guo, Kecamatan Pati ya. Di sana mayoritas petani ya? Ya, rata-rata penduduk Pati itu orangnya petani, soalnya kan Pati juga terkenal dengan bumi minat tani. Jadi sebagian besar masyarakatnya itu petani semua. Petani penggarap ya? Iya, Pak. Benar. Kalau Kang Dasep sempat mencermati aktivitas serupa di daerah-daerah lain nggak selain di Pati? Baru di Pati doang, Pak, sebelumnya. Di tempat Oh lain gitu. belum ya, belum.
Ini setiap tahun pasti ya sedekah bumi itu diselenggarakan setiap Ya, tahun bulan Soro atau Muharram. pas perayaan satu suro itu ya biasanya ya. Ya, Pak, betul. Setiap tahun rutin. Selama ini nggak ada nggak ada perubahan yang signifikan gitu dari tahun ke tahun. Apakah ada situasi-situasi tertentu gitu yang ikut mempengaruhi bagaimana kegiatan sedekah bumi itu diselenggarakan? Atau rutin aja setiap tahun tuh udah pasti kejadian gitu? Udah rutin pasti setiap tahun itu kejadian. Namun semakin sekarang makin kesini yang minat sama upacara sedekah bumi itu kebanyakan orang tuanya aja gitu. Anak mudanya itu udah mulai hilang. Udah mulai Oh gak gitu. minat. Kenapa ya? Ya mungkin dari sekarang efek globalisasi kan anak muda mungkin lebih apa sih acara kayak gitu gak penting gitu. Lebih baik di rumah main game gitu atau main daring apa kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi biasanya yang semangat malah orang-orang tua ya? Iya, Pak, betul. Ibu-ibu malah yang paling semangat sambil bawa tumpeng. Nanti rebutan makanannya paling semangat ibu-ibu. Itu tuh kayak piknik bareng ya? Ya bisa dibilang seperti itu Pak ujungnya. Itu kan saling bergembira gitu, saling berbagi gitu. Ada pertunjukan kesenian juga pada saat sedekah bumi itu? Ada Pak, diselingi dengan pertunjukan kesenian. Apa aja biasanya pertunjukan keseniannya, Kang? Ketoprak sih biasanya Pak. Apa? Ketoprak. Ketoprak. Iya. Oh, kayak pertunjukan teater rakyat gitu? Ya Pak, cerita rakyat seperti itu. Oh, biasanya yang dilakonkan apa? Tergantung itu dari pihak ketopraknya sendiri mau cerita apa. Tapi biasanya kalau itu tergantung. Kalau tahun kemarin itu cerita itu pewayangan kan. Apa topik yang ditampilkan saat itu? COVID? Enggak? Enggak Pak. Itu ceritanya kalau yang ketoprak norma kehidupan Pak dari biasanya. Oh, kehidupan sehari-hari gitu. Ya, seperti itu. Memang ada kelompok seni Ada. ketoprak atau gimana di sana? Iya, ada Pak, betul. Oh. Paguyubannya sudah ada. Apa nama paguyubannya? Paguyubannya itu ketoprak apa? Waris ketoprak Desa Pati gitu, Pak. Yang di Pati itu, Desa Go. Oh. Kelompok ketoprak Desa Gua. Ya, kecamatan Kabupaten Pati, Pak. Menarik ya. Itu kalau pemerintah setempat apakah biasanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan sedekah bumi atau biasanya itu mah inisiatif warga aja gitu? Ya, biasanya kepala desa ataupun perangkat-perangkat pemerintah seperti kecamatan itu ikut, Pak. Oh, oke, jadi perangkat daerah juga pasti Ya, ikut ya? pasti ikut meramaikan. Biasanya yang sambutan yang kayak gitu itu kepala desa. Ada ritual-ritual tertentu nggak yang biasanya dilaksanakan saat? Ritualnya cuma 3, yaitu ada nyekar, kenduri, sama tayuban doang. Oh, nyekar ya, itu ada ya apa namanya makam leluhur yang masih dijaga dan Masih Pak, masih banyak di sini. dikunjungi sampai sekarang gitu? Iya. Menarik ya di sana ya. Apa tadi namanya? Kepunden? Ya, pepunden itu yang di atas makam, yang mirip dari batu. Oh, menarik ya. Itu kayaknya memang kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama ya kayaknya. Sudah dari dulu Pak. Oke. Terima kasih Kang Dasep. Ini kalau misalnya di antara peserta ada yang mau ikut nimbrung ngobrol, silahkan ya. Sekarang kita ke Bogor deh, pengen tahu nih Bogor Art Meet, saya kok malah baru dengar loh. Ini maaf banget. Kayaknya ini Bogor Art Meet ini diselenggarakan sejak kapan? Kalau Bogor Art Meet-nya sendiri kan sebenarnya platform dokumentasi kan. Ini fokusnya hanya di dokumentasi aja ya, bukan penyelenggaraan pameran.
kebetulan di 2021 kita bikin virtual Bogor Admit untuk inilah mengenalkan diri. Tapi sebenarnya awalnya platformnya untuk dokumentasi YouTube kan. Oh gitu. Iya. Jadi Kemudian itu praktisnya siapapun bisa kirim karya, didokumentasikan terus ditampilkan secara virtual gitu. enggak. Jadi kalau yang buat YouTube ya kita datang ke acara mereka, pamerannya atau apa, Oh, oke. kita wawancarai. Tapi kalau yang pengarsipan sampai saat ini belum berjalan. Saya nggak tahu seniman atau kreator di sini enggan atau gimana, nggak ngerti. Tapi memang mulainya sejak 1 tahun yang lalu ya, atau udah berjalan beberapa lama ini? 2020, mulai COVID aja. Oh, sejak COVID ya? Ya, sejak COVID. Gimana Bogor nih dekat sama Jakarta, tapi kok rasanya kurang banyak yang tersebar luas ya informasi dunia kesenian di sana, khususnya seni kontemporer gitu. Kalau menurut Kang Bahtiar, perkembangan kesenian di Bogor tuh apakah sebagian besar seniman-senimannya justru lebih banyak aktif di Jakarta gitu sehingga nggak terlalu banyak aktivitas di Bogor, atau kalau Kang Bahtiar banyak nggak nih temennya yang bikin kegiatan-kegiatan kesenian di Bogor? Iya, kalau visual ada beberapa, tapi ya seperti yang disebutkan tadi, mungkin lebih banyak mainnya ke Jakarta ya, enggan untuk bikin di tempat sendiri gitu. Di samping infrastrukturnya juga kurang ya, paling ada hotel-hotel gitu kan. Ada sih baru Bogor Creative Center, tapi kan juga saya nggak tahu apakah sudah diakses oleh para seniman atau tidak, saya nggak ngerti gitu. Kan kalau dari aktivitas dokumentasi Bogor Art Meet yang sudah dilakukan sejak tahun 2020 sampai sekarang, ada kecenderungan-kecenderungan spesifik nggak yang muncul secara berulang dan sangat kuat gitu dari karya-karya yang sudah didokumentasikan? Dari ini aja, dari pengamatan Kang Bahtiar nih secara sederhana. Dari sisi apanya nih? Personalnya atau gimana? Dari sisi kekaryaannya, apakah ada tema-tema spesifik yang muncul secara berulang atau jadi kecenderungan yang umum gitu, misalkan karya-karyanya lebih banyak ngomongin isu-isu personal atau mungkin isu-isu yang sifatnya global atau gimana gitu. Aku pengen tahu juga, soalnya tadi kan banyak banget ya yang sudah terkumpul kayaknya ya. Ya, kalau yang virtual Bogor Art itu kan pameran virtual kan. Pameran virtual yang memang kita buka publikasi gitu, diikuti oleh 45 peserta dari 18 negara gitu kan. Kebetulan judulnya Buitenshoek itu kan apa ya, konsep tentang kota yang damai kan hampir semua orang punya impian ya tentang tempat yang damai. Jadi saya Buitenzorg itu dijadiin kuratorialnya gitu ya. Iya, jadi refleksi Buitenshoek 539 gitu kan. Oke. Kalau dari tema itu ya yang muncul secara kekaryaan ya konsep-konsep pribadi masing-masing peserta terhadap tempat yang damai itu apa, persepsi-persepsi itu. Buitenzorg itu kota impian ya artinya ya, saya baru tahu loh. Iya, lihat. Kota impian yang dibuat oleh Belanda kan, penyematan itu untuk memperingati hari jadi penobatan Raja Siliwangi. Kalau putus-putus Mas suaranya Mas. Iya, ini kameranya juga. Ya seperti itu. Kalau karya sehari-hari sih bisa dilihat di YouTube-nya Bogor Admit, belum banyak sih. Kalau boleh saya putar, ada sih sekarang keinginan dari teman-teman untuk mengangkat Raden Saleh gitu loh dalam untuk dijadikan sebagai hari seni rupa. Coba pengen lihat nih.
Raden Saleh tuh pernah nangkring di Bogor kan ya? Makamnya di Bogor, makamnya. Makamnya malah di Bogor ya. Wah, suaranya nggak keluar Mas. Ini, apa namanya, di stop dulu share screen-nya, terus nanti klik sound-nya supaya bisa keluar. Jadi kalau diklik nanti share di pojok bawah tuh ada share sound. Kayak belum diklik ya, share sound di itu, di pilihan share screen-nya. Teman saya banyak yang dari Bogor juga. Oh gitu. ITB ya. Lo kok tahu? Nggak ada suaranya, sayang banget. Ini nanti bisa dilihat di inilah Bogor Admit anunya. Oke, siap. Sersop Duanya. ini ya. Dan Nah, itu dia. melahirkan. Bisa difullin ya, Mas? Saya kira Raden Saleh pelukis besar. Apanya? Tidak hanya bertaraf nasional tapi juga internasional. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Dan sulit kita untuk melahirkan orang sebesar dan sekaliber Raden Saleh. Sayang kalau seorang Raden Saleh tidak dijadikan ikon dalam seni rupa di Indonesia. Saya kira itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Raden Saleh. Raden Saleh ini di mata saya selaku perupa sungguh sangat luar biasa. Dia adalah tonggak pendiri seni rupa modern Indonesia gitu. Dia disebut, memang benar disebut bapak seni rupa modern karena beliau yang merintis, mengawali seorang sosok Indonesia di abad 18 ya, abad 19 sih. Lahir sebagai tokoh perupa dengan gaya barat ya. Dan beliau hidup di jajaran intelektual Eropa gitu loh. Dunia, kelasnya dunia. Sejajar dengan Delacroix dan sebagainya. Ini kan aset bagi Indonesia. Hanya sayang belum banyak yang mencoba menelusuri siapa sebenarnya sosok Raden Saleh. Harapan saya Raden Saleh mulai sekarang bisa ditelusuri kesejarahannya dan dijadikan monumen dalam arti sebagai aset negara. Karena beliau itu sudah bukan milik Indonesia saja sebenarnya, milik dunia. Itu saya kira nanti kita bisa perpanjang dalam event-event yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Marwan dari Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Bogor. Bagi saya, Raden Saleh adalah sosok seniman besar yang sangat menginspirasi, sangat menjadi gambaran kesuksesan seorang seniman yang seharusnya gitu. Berbuat untuk dirinya dan juga bagi bangsanya. Harapan saya nanti sebagai Komite Seni Rupa, kegiatan tribut untuk Raden Saleh nanti menjadi gerbang untuk kita lebih bisa menghargai jasa dari seniman besar Raden Saleh. Demikian buat saya ini adalah momentum yang tidak bisa dibiarkan berjalan seperti apa adanya gitu. Harus dipikirkan ide untuk melaksanakan tribut ini dengan baik, dengan lebih menjadi satu momen besar gitu. Kedepannya juga harapan saya kegiatan ini menjadi pembuka jalan bagi seniman kawan-kawan kita semua untuk lebih produktif dalam dunianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Raden Saleh adalah seniman besar yang memang mempunyai ciri-ciri yang spesifik ya. Dan satu statement yang menarik bahwa Raden Saleh mempunyai statement migrant between two worlds. Ada kegelisahan di sana dan mungkin dari situ memunculkan karya-karya yang sangat dramatik
romantis dramatik ya. Dan di lain sisi ada pengenalan kita tentang bagaimana menghormati Tuhan dan mencintai sesama. Dan itu merupakan sesuatu statement yang sangat intim ya. Dan ini merupakan satu pergulatan pribadi sebagai kreator, dan kita banyak belajar dari sana. Terima kasih. Semoga menginspirasi dan lewat acara ini menginspirasi dan mempunyai dampak yang baik buat seni rupa di masa-masa datang. Oke, macam juga. Iya, oke. Raden Saleh di mata kakek sangat berkesan, apalagi kakek pernah bertugas di rumah sakit DGI Tiki, di mana gedung yang didirikan menjadi rumah sakit DGI itu pernah ditinggali oleh Raden Saleh. Jadi melihat segala sesuatu itu dipikirkan jauh ke depan. Benar-benar Raden Saleh sangat menginspirasi kehidupan kakek sebagai seorang yang ingin menggeluti seni mengobati diri. Studi art therapy. Terima kasih. Ya, begitu. Sorry. Terima kasih ya udah share. Tadi Mbak Wulan sama Kang Dasep, ini sebetulnya paparan yang disampaikan itu kurang lebih menjawab beberapa diskusi yang diselenggarakan kemarin ya, terutama terkait dengan pangan. Karena memang sekarang ini selama masa pandemi dan barangkali juga di masa depan yang tidak terlalu lama lagi, pangan ini udah jadi masalah yang serius buat kita, bukan hanya ketersediaannya tapi juga keberagamannya, karena memang selama beberapa waktu terakhir ini ada kecenderungan penyeragaman bahan-bahan pokok, khususnya bahan-bahan pangan, sehingga khazanah keanekaragaman hayati yang terkandung dalam sumber-sumber pangan itu semakin hari indeks keberagamannya semakin berkurang. Nah, seiring dengan berkurangnya indeks keberagaman sumber-sumber bahan pangan, itu ternyata dampaknya juga mempengaruhi sektor-sektor lain, terutama di bidang ekspresi budaya dan tradisi gitu ya. Karena memang kalau di Indonesia seperti yang tadi kita diskusikan panjang lebar, seperti yang di Pati misalkan, aktivitas pangan itu tidak bisa dilepaskan dengan ritus budaya tertentu, entah itu sedekah bumi atau ritus-ritus budaya lain yang secara khusus memiliki keterikatan dengan aktivitas produksi dan pengolahan sumber-sumber pangan. Jadi secara pribadi saya senang banget nih ada presentasi dari teman-teman Simaya, terus ada Kang Dasep ya, yang mendokumentasikan kegiatan sedekah bumi di kampungnya. Nah, terus kalau di Bogor rasanya sudah tidak bisa kita tolak lagi ya keberadaan Raden Saleh sebagai salah satu tonggak perkembangan seni rupa modern di Indonesia gitu. Nah, sementara itu kalau saya lihat inisiatif yang dilakukan oleh Kang Bahtiar ini jadi menarik karena
secara intens melalui kerja-kerja yang relatif sederhana, upaya untuk mendokumentasikan karya-karya seni ini juga dilakukan, dan mudah-mudahan bisa terus dikembangkan nih Mas. Cuma kalau saya boleh tahu, responnya sejauh ini bukan hanya halayak seni ya, tapi masyarakat secara umum untuk kegiatan Bogor Art Meet itu kira-kira seperti apa, Mas? Kalau offline-nya kan, pameran offline-nya kan belum pernah. Ya. Baru virtual gitu. Virtual sih ya responnya bagus gitu. Sempat penutupannya juga kita ngobrol dengan Wali Kota Bogor untuk memberikan hasil tanggapan para peserta terhadap respon Futuresoc itu kan. Kalau dari masyarakat umumnya sih ya kita belum tahu ya, karena belum pernah bikin pameran offline. Oh gitu. Kalau dari kegiatan kita YouTube atau aktivasi ruang ya lumayan ada respon, walaupun ya Bogor begitulah kok daerahnya kita sangat sulit untuk mencari circle yang betul-betul saling sinergis itu. Selama 2 tahun berjalan itu belum bisa menemukan saling sinergis itu. Oke. Nah ini ada Bang Enrico nih dari Toba. Kemarin Bang Enrico juga kasih paparan tentang opera Batak ya, yang dimodifikasi jadi karya baru menampilkan Singamangaraja. Bang Enrico mungkin bisa cerita kalau misalnya aktivitas terkait dengan sedekah bumi gitu di Toba juga ada ya Bang ya. Mungkin Enrico bisa share nih sama kita supaya kita bisa tahu juga versi Bataknya sedekah bumi itu kalau di Toba tuh gimana nih ceritanya nih. Ya, terima kasih Kang Gustaf, saya ikut nimbrung di pagi ini. Tadi saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Dasep, saya juga udah chat juga di kolom itu inbox. Kalau di Toba itu ada namanya Manguras Tau namanya. Jadi Manguras Tau ini membersihkan danau. Tau itu danau, Manguras itu membersihkan. Jadi yang menjadi beda itu sebenarnya kalau sini kan sedekah bumi itu kan karena keselamatan tentang hasil pangan. Kalau di sini karena memang Danau Toba itu dilingkari oleh air, makanya ketika keseimbangan itu sudah tidak ada, misalnya antara leluhur dengan masyarakat, misalnya contohnya sudah ada sampah-sampah di mana-mana. Nah, kemudian maka perlu terjadi penyucian. Gejala-gejala itu misalnya seperti ini, Kang Gustaf, beberapa insiden atau kecelakaan seperti kapal tenggelam, kemudian itu ada helikopter yang jatuh tidak ketemu. Maka para tetua-tetua adat kembali menyucikan air danau itu. Ya, karena sudah zaman abad 20 ini, yang biasanya dulu memang dilakukan para tetua saja, ini juga dibantu oleh para pendeta dan pastor untuk mendoakannya, kemudian pas acara ritualnya, tetap yang menjalankan ritualnya itu tetua adat. Nah, bentuk ritualnya tadi juga adalah menggunakan bahan makanan yang khas Batak, kemudian itu dimasak, kemudian nanti ditaruh di air danau, kemudian para penonton atau masyarakat yang berkunjung dia dikasih daun sirih. Daun sirih ini kemudian diletakin ke air danau. Nah Manguras Tau ini sekarang sudah menjadi konsumsi pariwisata juga yang pernah dilakukan di bulan Juni tahun 2018, kemudian juga setiap tahunnya. Jadi di samping praktik-praktik itu dilakukan sebagai suatu ritual, tapi juga menjadi konsumsi pariwisata. Itu kalau share tentang bagaimana kita menghormati kondisi alam, sama yang seperti yang disampaikan Dasep tadi adalah sedekah bumi. Dalam kesempatan ini saya juga ingin coba menanyakan kepada Dasep, apakah di dalam sedekah bumi ini sudah menjadi apa juga? Apakah sudah menjadi konsumsi pariwisata juga atau memang tidak, atau memang itu khusus acara ritual saja gitu? Barangkali itu. Terima kasih. Dasep, Pak Dasep. Coba Kang Dasep. Ya Pak. Saya ingin bertanya, jadi saya tertarik dengan kalau di
eh, di kampungnya Kang Dasep, sedekah bumi itu apakah sudah jadi kegiatan wisata juga atau masih tetap jadi kegiatan ritual yang secara khusus dilaksanakan oleh warga secara rutin setiap tahun gitu? Ya, kalau dibilang kegiatan wisata sih belum terlalu sih, soalnya Pak yang biasanya, tapi kadang juga ada orang luar yang foto-foto kayak gitu yang mengabadikan momen-momen itu. Jadi lebih condong jadi masih dominan ya, masih ritual budayanya ya. Nah, kalau di Toba sendiri, kalau menguras tahu jadi kegiatan daya tarik wisata, apakah kemudian nilai ritus budayanya mendapatkan pengaruh juga, Bang? Gimana, Bang? Kalau di Toba itu kan karena ada yang menjadi konsumsi pariwisata, maka dikemas, tapi tetap tahapan-tahapannya sama seperti ritual yang tahapannya. Namun demikian, yang tidak konsumsi pariwisatanya juga ada dilakukan, tapi tidak dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Misalnya oleh di situ kan kita bilang tetua. Dia tuh memang melakukan itu semacam kuncen danau. Dia akan tetap melakukan tanpa dilihat orang lain, tapi ada juga yang menjadi konsumsi pariwisata, tapi tetap melakukan ritualnya sama. Hanya bedanya jumlah orangnya. Kalau itu biasanya dilakukan sendiri oleh kuncennya itu. Biasanya ibu-ibu itu. Nah itu. Kalau kuncen di Danau Toba sebutannya apa, Bang? Tetua aja. Oh, tetua aja ya. Tapi biasanya perempuan ya? Ya, biasanya perempuan yang melakukan itu, menguras tahunya itu. Jadi membersihkan. Maka di Danau Toba itu akibat dari hal ini, sampah-sampah itu jarang kita temui sekarang. Di sepanjang jalan itu dari Parapat ke Samosir itu, dan di mana-mana tuh setiap apa itu selalu ada dipajang itu jaga kebersihan. Dan memang bersih areal jalan raya sampai ke pusat pasarnya. Ya mungkin salah satunya itu kan karena kan dia air, jadi memang dihindari betul buang sampah ke danau itu. Maka kan Danau Toba itu cukup bersih gitu. Kalau di lingkungan masyarakat di sekitar Toba itu apa namanya, dalam ritus-ritus kepercayaan formalin itu biasa ya dipimpin oleh perempuan, Bang? Kalau sebenarnya kalau ibadah formalin itu biasanya tuh kalau ibadah Sabtu, Marari Sabtu namanya. Saya pernah mengikuti ibadah itu di Medan, di pusatnya lah. Kalau di kita kan masjidnya, kalau di gerejanya. Nah mereka tuh ada rumah gitu. Jadi sepasang itu. Kiri kanan kayak imam gitu. Jadi sifat ibadahnya itu lebih pada menyampaikan puji syukur kepada apa yang telah mereka dapatkan, apa yang mereka makan, segala macam. Semua isinya pun itu puji-pujian kepada Dewa dan Nabi Nabolon. Jadi sifatnya lebih rasa berterima kasih. Maka agama permalim ini sebenarnya secara ini mereka juga kan menghindari darah itu. Daging babi juga mereka hindari. Jadi hampir sama dengan kaum muslim gitu, menghindari hal-hal kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ke Danau Toba itu kan dulunya itu kalau kesulitan menemukan rumah makan muslim itu biasanya itu mereka lebih cenderung masuk ke rumah makan permalim itu. Tapi kalau sekarang udah banyak. Kalau sekarang udah banyak semenjak Pak Jokowi udah beberapa kali datang ke sana, jalan sudah dibangun, rumah makan Padang udah ada, ini udah ada. Nah, jadi kembali lagi pada ibadah tadi itu biasanya dimulai oleh laki-laki dulu baru perempuan. Tapi intinya itu melakukan puji-pujian gitu. Kalau di desa Guo, ritusnya dipimpin oleh pemuka agama atau tokoh masyarakat setempat ya, Kang Dasep ya? Ya Pak, betul. Biasanya yang udah sepuh banget ya gitu, yang udah kayak jadi panutan bagi desa itu gitu. Tapi yang ramai biasanya ibu-ibu ya? Nah itu pas kan terakhir itu yang udah didoain makan bersama, nah itu siapa aja boleh ambil di tumpeng tersebut kekayaan alam. Jadi pada rebutan cepet-cepetan dapat gitu. Itu kalau Kang Dasep mulai mencermati kegiatan sedekah bumi di desa Guo tuh sejak kapan ya? Atau dari kecil Kang Dasep udah di Guo ya?
Belum Pak, baru. Oh baru. Emang Baru. aslinya dari mana? Soalnya saya juga bukan asli Jawa, tapi tertarik sama ini. Kok ada acara kayak gini gitu Pak. Oh, kalau Kang Dasep dari mana aslinya? Asli Sunda Pak. Oh, pantesan. Frekuensinya lain. Oh, tapi sehari-hari nggak tinggal di Guo ya? Enggak Pak. Tapi dekat. Biasanya saya punya temen Guo juga banyak. Kan saya sekolah ini di Jawa Tengah. Di Oh, Kudus. sekolah ini? Ya, sekolah di Jawa Tengah. Makanya saya tertarik, aku ada upacara kayak gini. Terus apa sih gunanya? Sekolahnya? Gimana Pak? Sekolahnya di mana? Ini di kuliah di Politeknik Rukun Abdi Luhur Pak Kudus. Oke, siap. Oke, Mbak Ulan, Kang Dasep, sama Kang Bahtiar, terima kasih banget paparannya pagi ini ya. Saya kira macam-macam kegiatan yang sederhana dan bisa dilakukan dalam ruang lingkup yang dekat dengan kita, terutama dalam konteks kebudayaan dan upaya untuk mendorong kehidupan yang lebih berkelanjutan. Ini semakin hari makin penting banget ya. Mudah-mudahan aktivitasnya bisa terus bergulir. Terus yang menarik tadi ya, teman-teman Simaya membangun jaringan dan berkolaborasi dengan teman-teman di beberapa daerah di Indonesia, dan mudah-mudahan upaya ini juga bisa bisa terus berkembang. Selain itu juga tadi inisiatif Kang Dasep mendokumentasikan sedekah bumi itu ternyata direspon oleh Bang Enrico karena rupanya ada kebiasaan yang mirip di Toba gitu, dan saya yakin di Indonesia mungkin ada banyak sekali sih sebetulnya kemiripan-kemiripan yang punya potensi untuk menjadi semacam budaya bersama gitu ya. Ini budaya bersama nih istilah yang gampang aja untuk memaknai cultural commoning yang menjadi salah satu topik bahasan kita dalam kegiatan ikonik selama beberapa waktu terakhir gitu. Jadi kelihatannya memang kita perlu memiliki budaya bersama yang ciri-cirinya itu bisa dimaknai dan dikenali di berbagai daerah Indonesia dengan segala macam versinya gitu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa memperkaya bangunan keberagaman budaya di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia gitu. Nah, tadi juga dari Kang Bahtiar aktivitas mendokumentasikan gitu ya. Saya kira mendokumentasikan karya seni ini salah satu langkah yang penting juga untuk bisa memaknai dan mencermati bagaimana keberagaman ekspresi artistik itu juga bisa menjadi salah satu indikator penting bagi kehidupan kebudayaan yang sehat dan berkelanjutan. Mungkin untuk sementara sesi diskusi kita pagi ini seperti itu. Mestinya sih kalau di rundown nih kita punya 5 orang peserta ya, tapi sayang 2 orang tidak hadir. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya masih ada banyak kekurangan. Untuk itu saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Pak Gustaf atas review dan juga tanggapannya terhadap karya-karya para peserta kita. Ya, dan mohon maaf untuk peserta memang ada 5 orang, tapi yang 2 tidak konfirmasi hadir. Baik, teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Jika masih ada yang ingin melakukan tanya jawab, dipersilakan. Bisa langsung raise hand atau melalui kolom chat. Baik, nampaknya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kita cukupkan saja diskusi hari ini di tema 1, panel 5 yang merupakan panel terakhir untuk tema budaya sebagai penggerak dan pemberdaya hidup berkelanjutan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Gustaf telah bersedia dan berkenan untuk menjadi reviewer di panel ini, dan juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga presenter yang telah memaparkan karya-karyanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Serahayu.
Sehat-sehat ya semua ya. Terima kasih. Terima kasih